Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Kembali kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Kak Puja, boleh berdiri Kak Puja silakan, nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, mengapa bulan suci Ramadan disebut bulan pengampunan? Terima kasih. Terima kasih. Silakan boleh duduk kembali Kak Puja. Mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan pengampunan, Syekh? Silakan, Syekh. Masya Allah. Sebelumnya mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Karena salah satu nikmat besar bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kelebihan daripada umat-umat yang lain. Salah satunya bulan suci Ramadan. Itu hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelumnya ada puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya yang sebelum umat Nabi Muhammad SAW mereka ada perintah puasa. Tapi kebaikan di bulan suci Ramadan seperti malam Lailatul Qadri, seperti salat tarawih, salat tahajud dan amalan-amalan yang lain itu khususan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bersyukurlah kepada Allah. Umat yang umurnya paling kecil, ya, antara 60, 30 tahun, 80 tahun, ya, amalannya sedikit tapi pahalanya sangat besar. Contoh malam Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000. Itu lebih baik. Seperti yang kata Ustaz Abdul Rahman, bukan sama 1000 bulan, tetapi khairun min alfi syahr. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti bisa jadi lebih dari 2000, 3000. Itu cuman angka supaya kita bisa membayangkan bahwa amalan soleh di malam Lailatul Qadr itu pahalanya sangat dahsyat. Karena itu ada beberapa amalan di bulan Ramadan bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala melalui puasa, salat, sedekah, baca Quran, istighfar. Karena itu dinamakan bulan Ramadan, bulan ampunan. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di bulan suci Ramadan, dalam hadis sahih, pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup. Artinya apa? Mudah kita beramal saleh dan agak susah berbuat dosa di bulan suci Ramadan. Artinya kita semua mudah insyaAllah kembali kepada Allah, beramal saleh dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ya Rabb kita semua di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Syekh Muhammad Jaber atas jawabannya. Dan berikutnya kami persilakan atas nama Bapak Widodo. Boleh berdiri Pak Widodo? Ya, mic-nya sudah nyala Pak, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya Ustadz, bagaimana hubungan antara takwa sebagaimana termaktub dalam Al-Baqarah 183 dengan fungsi puasa sebagai perisai? Perisai di hari kiamat ya. Baik. Itu aja pertanyaannya? Cukup. Baik, terima kasih Pak Widodo. Silakan Ujai. Baik, jazakumullah khairal jaza. Ayat dari surat Al-Baqarah 183 itu berbicara tentang tujuan dari puasa. Tujuan dari puasa. Tujuan dari puasa apa? Untuk menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Lalu hadis as-saumu junnatun itu apa? Cara kerja dari atau untuk memperoleh tujuan puasa tadi. Assalamualaikum. Ini ngangak-ngangak ngomong-ngomong, paham apa kagak sih ini? Sekali lagi. Ayat tadi
menerangkan bahwa tujuan puasa untuk menjadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Caranya buat jadi hamba Allah yang bertakwa tuh bagaimana? Jadikan puasa tadi sebagai perisai. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam makalahnya as-sawmu yukassiru syahwata wa yudayyiqu majari syaitan. Yang namanya puasa itu mematahkan syahwat dan mempersempit jalannya syaitan. Maknanya bagaimana caranya puasa kita itu benar-benar menjadi tameng gitu loh, dari yang namanya godaan-godaan setan dan juga syahwat tadi, agar kita tidak terjebak kepada permainan kedua musuh kita tadi, yaitu syahwat dan juga syaitan. Assalamualaikum. Setan sama kita kira-kira pinteran mana? Jawabnya ragu bener ya. Setan sama kita pinteran mana? Ih, memang. Jawabnya yang yakin dong, setan apa kita? Biasa aja setannya, lu jangan ke gua mukanya. Kita itu disuruh sama Allah ngelawan setan apa enggak? Disuruh enggak? Jawabnya yang kompak, disuruh enggak? Kagak, disuruh aja lu. Ciri, pede banget. Kita itu bukan disuruh ngelawan setan, tapi disuruh berlindung kepada Allah dari godaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, gitu kan bahasanya, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Jelas nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Jadi kita nggak bisa ngelawan. Yang Allah Ta'ala kasih ke kita itu adalah perlindungan. Tugas kita minta kepada Allah perlindungan, khususnya dikala kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi tameng daripada maksiat. Dan dalam bahasa Arab kata junnah itu satu akar dengan kata junud, yang maknanya adalah tentara, prajurit. Ustadz mau tanya, kira-kira kalau yang namanya prajurit itu pasif apa aktif? Ini nenek-nenek ngerti apa enggak bahasa pasif sama aktif nih? Hah? Pasif apa aktif? Aktif maksudnya tuh. Jadi jadikan yang namanya puasa kita itu menjadi perisai yang aktif untuk kemudian melawan, diiringi dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada godaan syahwat dan setan tadi. Sehingga ketika kita ya menjadikan perisai tadi sebagai cara kerja, akan dihasilkan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, ingat, takwa di dalam ayat tadi memakai fi'il mudhari, la'allakum tattaqun. Yang namanya fi'il mudhari itu terus menerus, continue ya. Sehingga ketakwaan kita harus bukan hanya saja di dalam bulan suci Ramadan, tapi selalu senantiasa 11 bulan hingga berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Begitulah seterusnya hingga Allah Ta'ala mengambil diri kita kembali kepadanya, insya Allah. Baik, kalau boleh saya simpulkan, untuk menjadi takwa selalu menggunakan tameng untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari godaan setan dan juga maksiat tadi ya guru ya. Baik pemirsa, di segmen berikut nanti salah satu guru, Syekh ataupun Ujai nanti akan bersama-sama kami untuk mengomentari dalam segmentasi Dai Cilik dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Tetaplah bersama kami.